Coba bangunkan generasi ke depan, bawa anak ke dayah, bawa anak ke pesantren, kepada jalan agama. Karena cukup besar faedah anak kita menuntut ilmu. Yang pertama, membanggakan orang tua tadi. Semangat kampung gara-gara anak kita. Bangga. Jangan kita banggakan yaitu dalam keburukan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Begitu kata Pak Udin tadi, dibilang sama istrinya, ada 2 orang pemuda sudah azan dia. Coba yang kita belanja tadi ke warung, ke pasar, coba mama masak semua. Daging ayam, daging kambing, daging lembu, semua daging, asal jangan daging kerbau. Dimasak semua sama istrinya. Begitu jadi imam yang qamat tadi si Joni. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi imamnya si Tumiran. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, sampai waladdallin. Biar cepat. Begitu amin. Selesainya solat tadi berzikir. Karena tadi pesan Ustaz tadi, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. Kemudian baca doa. Karena waktunya tadi udah azan, sembahyang jamaah, enggak ada istilah maling kayak itu. Habis itu berzikir, begitu selesai berzikir baca doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Dia enggak lupa ditinggalkan Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang siapa tahu lupus, mana lupus, lurus. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Kemudian selesai solat, selesai doa tadi, salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu selesai dia solat tadi, selesai berjamaah tadi, datang Pak Udin tadi dengan istrinya menyediakan makanan. Disediakan makanan oleh istri Pak Udin tadi, bilang, anak muda, alhamdulillah, salaman sama maling tadi. Salaman. Begitu anak muda duduk, kami silahkan makan. Begitu selesai makan, dibilang sama Pak Udin, alhamdulillah kalian anak muda, dengan berkat kamu harta saya selamat. Padahal dia yang maling, kenapa dibilang selamat? Dibilang karena harta tadi udah diselamatkan sama 2 pemuda, maka harta saya 50 juta, harta saya yang 100% ini saya bagi 2 untuk kalian, setengah untuk kalian, setengah untuk saya, karena kalian sudah menyelamatkan harta saya. Jadi jangan lupa kalian apabila sering lewat sini, singgahlah tempat kami, kata Pak Udin tadi. Begitu pulang orang ini 2 duduk di pos, John, taubat aku John.
langsung taubat. Kita betul-betul taubat kepada Allah. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi. Yang ke belakang kita selalu meminta ampun kepada Allah supaya Allah memaafkan kita. Cari keampunan kepada Allah, langsung taubat orang itu. Maka kalau sholat tadi betul-betul kita sholat, betul-betul kita memang cukup rukun, maka insya Allah diberikan rezeki oleh Allah la yahtasib, tidak disangka-sangka. Maka kerjakanlah ibadah. Yang pertama tadi tuntut ilmu agar supaya kita selamat dunia dan akhirat, agar supaya semua ibadah yang kita kerjakan agar supaya sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata keikraman wa ta'ziman yang mulia kepada Bapak Imam kampung, Bapak Imam masjid, dan kepada seluruh pimpinan-pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan tokoh-tokoh ulama, dan yang saya hormati kepada Bapak Camat, kepada Bapak Kapolsek, dan kepada seluruh para tamu undangan, dan khususnya kepada seluruh para santriwan dan santriwati dan santrimi yang sering kita makani, dan khususnya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini. Masyaral muslimin rahimakumullah. Sesuai tadi kata Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari mulai Masjidil Haram yaitu Mekah hingga ke Masjidil Aqsa yang sekarang ini diperang oleh Palestina. Kemudian Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan burak, cerita singkat, yaitu bertemu dengan Allah, mengambil yaitu perintah sembahyang yang pertamanya 50 rakaat 1 hari 1 malam. Kemudian Rasulullah 9 kali naik turun sehingga terjadinya yaitu 55 rakaat. Mana ada 55 rakaat? Ngantuk semua apa? 5 rakaat. Dan faedah solat, Rasul telah mengambil perintah sembahyang kepada Allah yaitu bertemu dengan Allah. Berarti yaitu sembahyang ini itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Dan kata Nabi, sesuai kata Nabi, tamsilan sembahyang di dalam kitab, kata Rasul. Tamsilan sembahyang yaitu ada 5 sumur, 5 sungai. Na 5 boh krung ikurmoh kali Nabi. Ini kadang-kadang saya campur-campur Bu ya. Bahasa Aceh, bahasa Jawa, tapi sebetulnya kita harus pandai semua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini kadang-kadang belajar bahasa Indonesia waktu masa konflik. Ini ada satu cerita waktu masa konflik. Ini saudara saya termasuk. Begitu jumpa sama tentara, ditanya sama tentara, dia ada bawa ikan. Kalau bahasa Aceh, kadra putih, ciri bujai, udung rekih, baci grup, 5 macam. Ditanya sama tentara, kemarin lu. Karena dia orangnya kecil tapi brewo, namanya orang Aceh kebanyakan brewo. Kalau saya bukan orang Aceh, saya orang Thailand. Enggak ada brewo. Dipanggil sama tentara tadi karena dia gemetar takut, udah grogi-grogi lah bicara dengan tentara karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tanya sama tentara. Tadi geram kali tadi tentara tadi karena dilihat orangnya sangar, dipikirnya orang gam. Apa kau bawa? Gemetar dia.
Ikan pak. Suaranya langsung mindeng. Ikan pak. Ikan apa? Jatuh sama dia. Kadra putih, ciri bujai, udang rekis, bacai, kerap. Tentara tadi ketawa hampir terkencing-kencing. Kadra putih itu kadra. Kalau bahasa Indonesianya ikan apa? Ikan engke kadra apa engke? Pokoknya ikan lah, bukan kerbau. Kadra putih ciri bujai. Ciri. Kalau bahasa Indonesianya saya pun nggak tahu. Ciri bujai, dia bilang kadra putih ciri bujai, udang rekis ya. Udang rekis dia bilang. Baci, ikan gabus sebetulnya. Dia bilang bacai. Ikan betik, krup bahasa Aceh. Dia hajar sama dia. Kadra putih, ciri bujai, udang rekis, bacai, kerap pidakat. Tentara tadi nggak jadi marah lagi sama dia. Udah pulang kau sana, pulang. Disuruh pulang gara-gara nggak pandai bahasa Indonesia. Ini ada satu cerita orang yang nggak pandai bahasa Indonesia. Ini kita bilang kita sedikit banyaknya harus tahu bahasa. Jangan sampai kita dimaki-maki sama orang pun selalu aja. Ada satu cerita, ini belum kita cerita dengan Allah. Di saat mereka dikuburkan di dalam kubur, berjumpa dengan malaikat penuh pertanyaan-pertanyaan. Kita ceritakan masalah tentang sejarah dulu. Begitu kita meninggal, masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat yaitu Marrabbuka. Marrabbuka, kata malaikat, siapa Tuhan kamu? Kalau mereka tidak pernah bertauhid kepada Allah, tidak mempelajari ilmu tauhid, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tetapi kalau mereka selalu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, maka menjawab Allahu Rabbi. Bukan kita belajar di sini di dunia Marrabbuka, Allahu Rabbi. Itu jawaban kalau kita bertauhid kepada Allah, menjawab yaitu iman. Kemudian ditanya oleh malaikat, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kalau kita tidak cinta kepada nabi, tidak pernah selawat kepada nabi, maka jangan harap untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian ditanya oleh malaikat, wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Jangan nanti jawabnya Pak Imam. Tanya jawabnya Pak Imam. Misalnya Pak Imamnya siapa nama? Misalnya di sana lah. Siapa Pak Imamnya? Wak Mae. Kita jawabnya di dalam kubur, wa ma imamuka? Wak Mae malaikat. Mana jabut lagi kan? Bekna rencana wak Mae. Hai jabut. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Kalau mereka yang selalu membaca ayat suci Al-Quran, maka mereka mengetahui menjawab yaitu imamnya Al-Quran. Wa ma ikhwanuka? Siapa teman kamu? Siapa saudara kamu? Kita atur Sugono, Tuminten, Bang Mae, Wak Baca. Bukan itu kita atur. Wak Gani, apa Maun, Bang Dolah. Hai jabut. Bekna rencana jawab lagi nya, hai jabut. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, wa ma ikhwanuka? Siapa teman kamu? Orang-orang yang selalu bersahabat dengan para muslimin dan muslimat. Mereka sesama Islam saling berbaik-baikan. Ini kadang-kadang kita samping rumah pun selalu bertengkar saja. Yang dikatakan tetangga, Bu, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu 40 rumah semua tetangga kita itu. Kita kadang-kadang tetangga kita cuma samping rumah. Siapa? Wak Baca.
Wak Gani yang 2 rumah ke depan bukan tetangga. Siapa tetangga kamu? Wak Basya. Hanada dengan Wak Gani. Wak Gani kedehilang 2 buah rumah. Padahal itu kan tetangga juga. Ini kadang-kadang kita dengan tetangga pun berburuk-burukan, sering bertengkar. Lihat di samping rumah beli ini itu kita iri, kita marah. Itu sifat syaitan. Iri dengki tadi sifat syaitan. Maka kalau kita enggak berbaikan dengan sesama Islam, jangan harap bisa menjawab, yaitu wa ma ikhwanuka muslimin wal muslimat. Jangan harap. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian ditanya oleh malaikat lagi, wa ma qiblatuka? Siapa kiblatmu? Kita tidak akan menjawab kalau kita tidak pernah mengerjakan, yaitu sembahyang. Enggak bakalan bisa jawab kalau kita enggak mengerjakan sembahyang. Jangan harap. Jadi tamsilan tadi, sembahyang tadi diibaratkan yaitu 5 boh krung, 5 sungai di depan rumah. Kemudian kata Rasul, ditanya oleh sahabat, bagaimana tamsilan solat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibarat bagaikan ada sungai di depan yang mengalir di depan pintu 5 sungai. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya sungai tersebut dalam 1 hari 1 malam 24 jam kita mandi di sungai tadi, 1 hari 1 malam 5 kali, bersih enggak daki, kata Rasulullah. Kalau kita di Takengon enggak sanggup tunggu kedinginan 5 kali mandi meninggal. Saya tadi begitu nyampe kemari, dengar air aja rasanya kedinginan. Tapi saya lihat tadi tempat imam sembahyang, saya pikir di sini kipas angin nggak laku, rupanya laku juga. Di sini saya pikir kipas angin nggak laku. Es itu ada jual es batu di sini. Saya pikir bakalan kulkas, berarti nggak laku di sini. Ada nggak kulkas di sini? Ada. Masa ada kayak gini dingin? Kita dengar air aja dingin. Masa minum kulkas? Saya pernah kan pergi dari Lok Sukun, pergi ke kota Takengon, pergi sama rombongan kawan. Jadi kawan begitu nyampe ke Takengon itu dalam keadaan kehujanan tadi pergi. Kena hujan. Saya rasanya waktu kena hujan itu rasanya mau pergi ke WC aja malas. Rasanya memang luar biasa dingin, karena namanya kita Aceh Utara nggak pernah rasakan dingin kayak gitu. Pergi ke Takengon, singgah ke warung, pesan minum dah. Minum apa bang? Teh dingin, tak leku. Teh dingin hijau lagi oleh piu walau. Teh dingin kayak gini dingin, dia minum teh dingin. Apa nggak ketawa kita? Tempat dingin minumnya teh dingin. Ada satu lagi kawan pesannya apa, air panas. Gak lama bicara-bicara main HP, udah mahal tehnya, udah jadi teh dingin. Awalnya 3.000, gara-gara tadi dingin karena kelamaan minum, udah dingin jadi 4.000. Rupanya air panas tadi jadi dingin. Begitu dinginnya Takengon. Insya Allah kalau kayak gini dingin, mudah-mudahan orang laki masih 1 semua istrinya kan? Masih Pak kan? Masih kan? Jangan sampai 8 meninggal. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Maka berbaiklah dengan sesama umat Islam agar supaya kita bisa menjawab pertanyaan daripada para malaikat. Jadi kalau kita jangankan di dalam kubur, di dunia saja kalau kita nggak bisa bahasa agak payah. Nathiro pemuda ijak gede Umedan, ijak Umedan gede gepegah lemai nanjih si amat, hai amat, ho kan kubur kan ijak Umedan, hai aku pikir lelung mak, saya nggak sanggup mikir di sini di kampung nggak ada pekerjaan, nggak ada yang pas pekerjaan, jadi ngapain kayak ke Medan? Ilung bah kujak ke Medan gede mak nyumpak berarti ilung nama nuk siam taboh boh panah taboh.
ijak ke di Medan nyan modal berarti manuk siam ngan boh panah. Jadi bugah lemai. Hai amat, kiban cara kajak Medan mu bahasa Indonesia hanjut ku. Allah mak bahasa Indonesia kecil. Bak kecil di begah puno. Munya masalah bahasa Indonesia tu gampang tak ku murno wate tengah ku motor je ku murno bahasa Indonesia bekali sama. Jadi ijak tu siamat Medan karena kagak pegah lima puno memang total hanji bahasa Indonesia bacut pi. Ie tu motor menan ie motor itun elher tu puno karena ita mong bak lorong dia masuk ke lorong R300 begitu naik Kurnia dulu tadi begitu Kurnianya nabrak nabrak ditanya sama supir Kernet coba kau lihat apa itu dilihat sama Kernet anjing. Teringat sama saya mat. Oh berarti ada satu kata anjing bahasa Indonesia. Kemudian dia masuk ke lorong lagi tadi naik L300. Kata si Kernet tadi, ya terus. Teringat saya mat tadi terus sudah dua. Kemudian kata si Kernet tadi, kiri nggak ada apa nama dia. Ya, kalau orang Jawa makanya nggak kaya kiri aja. Kiri, makanya nggak pernah kaya kiri aja. Begitu udah apa tadi jalan motor tadi, ya stop. 3 macam si Ahmad pergi ke Medan modal bahasa Indonesia 3 macam. Begitu nyampe ke Medan dah, taruhnya sama dia ayam sama buah panah bunuh. Datanglah preman tadi. Bawa mari tu. Mana? Kain jawab le. Mana? Kau bawa mari ayam itu. Manuk long yo. Pasal bawa mari. Penen aku pertama ulang mari long manuk yang pai luar. Karena dah marah tadi preman, teringat sama si Ahmad tadi. Oh, bahasa Indonesia Pak Haji. Anjing kita kan. Begitu dengar, oh kau maki aku ya. Dum kita kali le preman bunuh sama. Aduh kita kali preman. Tingkat yang kedua, ya terus dekat. Premannya pun heran. Belum pernah seumur hidup saya hajar orang disuruh terus. Udah lemes sama yang terakhir yang ketiga, baru stop. Kata preman tadi ada kayu hajar li, aku hajar li. Kabuno kayu derut. Nyan idonya di dalam dunia aja sudah sengsara, apalagi di akhirat. Maka sembahyang tadi perlu. Yang kita rayakan ini jangan sampai udah kita rayakan Isra Mi'raj, naik Nabi Muhammad ngambil sembahyang. Kita sekarang bukan lagi memikirkan yang lain, kita mengerjakan yaitu perintah Allah yaitu sembahyang. Rasul sudah mengambil perintah sembahyang, kita mengerjakan sembahyang. Jangan sampai sembahyang banyak kali yang salah. Masalah wudu, kadang-kadang orang yang enggak mau nuntut ilmu punya bahasa Aceh dire. Na urung ladum ke dire karena tengku tadi dah ngambil air wudu di rumah. Begitu pergi ke masjid cuma cuci mulut sama cuci kaki. Dipikir sama orang yang enggak tahu ilmu tadi, oh berarti ngambil wudu kayak itu, cuci mulut, cuci kaki, masuk sembahyang. Faedah enggak ilmu? Faedah sembahyang apa ilmu? Ilmu. Kemudian orang yang enggak pernah mengerjakan sembahyang, ada satu cerita juga. Ada Duadro Linto siagamnya dua orang. Karena masih bulan madu, kata si istri, Kang Mas, pigilah sembahyang ke Menasa. Jangan sampai dilihat sama orang kampung enggak pernah pergi jamaah sekalipun maghrib. Kata si suami, kayak mana mau sembahyang, saya enggak pernah sembahyang. Kita kalau tingkat sembahyang mayang kita kurang tahu, itu wajar.
Tetapi kalau sembahyang 5 waktu kita nggak tahu, itu udah kurang ajar. Kalau sembahyang mayit, kalau kita suruh orang yang nggak tahu sembahyang mayit, begitu berdiri rapat, teringat dia kayak mana mau ruku nih kena orang. Sembahyang mayit mana ada ruku? Kalau orang nggak ada ilmu udah berkeringat tuh mikirnya. Ya Allah, grogi kita. Kita kalau nggak ada ilmu, nggak pernah kita kerjakan, grogi. Jangankan orang yang nggak ada ilmu, kalau ada rasa grogi, orang yang ada ilmu pun bisa grogi. Macam orang nggak pernah, orang lajang, belum nikah, sambut nikah ini bukan apa, padahal kan mudah. Long trimong nikah, sila tipa hanu bang uden tabuh gelah cindoi di pejip tunai, kabar deh. Tapi wate bang kuaken kasusah ke, pakan dikarenakan hanteng kerjakan grogi puno. Menansip masalah sembahyang. Nah, imam tarawih puno perlesi ke mental. Karena punya hana mental puno enggak ada mental, yang ada cuma mental meramah. Begitu baca ayat Allahu Akbar, qul ya ayyuhal kafirun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana abidtum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Enggak habis-habis abadtum, tamtum tapi mental juga perlu. Jadi puno masalah ibadat puno cukup berat penting. Ilmu yang diutamakan. Karena puno punya generasi-generasi perlu yang ke depan, yaitu perle neba anu udaya. Jadi cerita tadi, si suami tadi bilang sama istrinya, kayak mana saya mau pergi sembahyang, sementara saya nggak pernah sembahyang. Kata si istri, udah mas, pergi aja ke menasa. Apa yang orang kerjakan, kerjakan. Kata si istri tadi. Karena kalau jamaah kayak mana orang kerjakan, kayak gitulah kerjakan. Jadi siapa tadi berdua tadi teringat dah. Oh ini paksa berdiri di belakang imam. Begitu satu orang berdiri di belakang imam, namanya orang nggak pernah sholat, ya pakaiannya kurang terjaga lah. Pakai pakaian sembrono. Yang di belakang imam dia, satu orang lagi ikut di belakang karena kawan tadi, enggak pernah memang dia sembahyang. Jadi sampai saf ketiga, 3 saf semua. Dia berarti yang satu berdiri di belakang imam, pas di belakang imam, yang satu lagi di belakang kawan tadi, di saf kedua di belakang imam. Jadi begitu sembahyang tadi Allahu Akbar, begitu ruku, yang di belakang pegang apa koyak celananya, bekah tong rupaji. Karena watai ruku puno bekah tong. Ijukeh tu tongnya itu, tong ijukeh tongnya itu. Yang saf di belakang imam teringat dia, oh berarti punya sembahyang berarti lagi nyan berarti. Kiban yang ipegat legop lagi nyan dah bubuk di pegah permo. Dipegang langsah yang di belakang imam, sah pegang. Yang di belakang imam teringat, oh berarti kai kodo like berarti lagi nyan sembahyang. Di belakangnya Pak Imam, wah pegang Pak Imam. Pak Imamnya nunjang gudum tram like. Yang sah kedua tram lam like lam sah geledum. Jadi yang kibut pampum mula lang melazah, bertengkar pampum mula lang melazah. Menani wa rumah itanya oleh permo. Kayak mana mas? Mantap salat. Apa mantap? Oh banyak. Iwa rumah ipelemah habis kemang-kemang mbak muka. Berarti sembahyang so yang tegaknya kenyang menang sembahyang. Bahkan dikarenakan hana ilme. Maka cukup penting dat ilme menyatanya sembahyang. Hana ada depu rukun sembahyang. Nyan baik harap untuk betul sembahyang. Nyai tanya batal sembahyang pi hana ada depu. Batal sembahyang kata tuh untuk hana depu batal sembahyang. Artinya yang hak dalam batal sembahyang hana depu. Batal wudu pun mereka tidak tahu. Sama suami istri lah pegang-pegangan enggak apa-apa. Batal. Ini kadang-kadang sama suami istri enggak batal, malah sama ayah tuan enggak batal, kata balik. Ayah tuan hana batal.
mak tuan hana bada. Bahkan dikarenakan mereka haram menikah walaupun sudah meninggal anaknya tadi dengan mertua. Dengan mertua enggak batal wudu, tetapi dengan suami batal wudu. Ini kadang-kadang kita batal wudu pun enggak tahu. Ini yang masalah. Maka yang pertama tadi kita menuju akhirat di yaumil qiyamah nanti di titik siratal mustaqim, yang pertama diperiksa oleh malaikat yaitu tauhid kepada Allah. Masalah iman. Kedua, masalah taharah. Masalah bersuci. Kalau kita benar tentang kesucian, insya Allah semuanya benar. Maka mencari istri tadi orang yang berilmu. Karena kalau kita suami punya ilmu, istri nggak ada ilmu, sarung ini belum tentu suci dia cuci. Ingat, suci kalau bersih belum tentu suci, tetapi suci sudah terjamin kebersihannya. Ini kebanyakan manusia sekarang di kalangan masyarakat, mereka mengutamakan bersih ketimbang suci. Na'udzubillah. Ini suaminya pakai sarung bernajis. Pakai baju bernajis. Makan ikan najis. Semuanya najis. Maka perlu tadi ilmu supaya selamat suami kita dan keluarga kita untuk menuju yaumil qiyamah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Maka kalau dalam agama, dalam keluarga penuh dengan agama, istri tadi mendidik anaknya juga dalam agama. Sesuai kata Nabi, tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Kita ajarkan anak tadi semenjak dalam ayunan. Di dalam ayunan tadi kita membacakan selawat, kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dapur antip anu tu. Oh, tunggu saya cuma bisa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selawatkan kepada anak. Oh hanja pulang tunggu selawat mata sallallahu ala Muhammad. Ajarkan la ilaha illallah, kalimah thayyibah payung pagi. Itu ajarkan kepada anak. Di ayunan tadi kita ajarkan. Bukannya kita ajarkan masalah-masalah hukum, enggak tahu anak-anak. Selawatkan tadi lebih bagus. Ini jangan kita terbalik, kadang-kadang ada rumah yang berjejer. Ini ada kejadian. Selawat diayunkan anak tadi, anak udah nangis. तू ही है मुझको बता दे चाहो मैं आराम अपने तो दिल का बता दे चाहो मैं आराम. Ayo anak dengar lagu India, yang pandai lagu India. Kata tetangga samping, India baru. Ilung baku takat lagu Malaysia mendong. Jadi tetangga yang samping lagi iri dia karena yang samping tetangga lagu India. Tak mungkin sama-sama lagu India. Takat yang saboh tu. Bukan pura-pura cinta kepadamu. Ni kenang lagu na lagi buah kenang icok piyet. Jadi tarik di lagu Malaysia, samping lom palak lom, lagu India ke aku takat lagu dangdut mantong. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Aku enggak marah walau dipanggil perempuan gatal. Halo pengehe nang gatai, cukup hedu.
Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Aku tidak marah walau dipanggil perempuan gatal. Oh head. Itakak tabon tu, aku tarik lagu jamun mentang lagu India. Chale chaya chaya chaya, chale chaya 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 chaya, chaya 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 chaya, chale chaya 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 chaya. Anu layu chaya 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 chaya. Nyan menyata ajarkan kepada anak ke depan hancur generasi. Baik nak harap ke God. Ona cik agak dengku kata ayun-ayun yang dengan selawut-selawut hana si je, insya-Allah perubahan ke depan. Tak pernah anak kepada kebaikan. Tak ajarkan dari semenjak ubud. Anak tanya buno, anak masih kecil, sebenarnya anak tidak berdosa. Anak masih kecil tadi tidak berdosa. Tetapi lebih alangkah sayangnya anak tadi kita berikan yaitu yang haram-haram. Ni kadang-kadang orang agam gemita rezeki atau harung ke puau rumah gejuk ke rumah kana. Dan orang inang isteri tadi enggak tahu cara-cara pesuci makanan juk kana atau hana suci. Yang cukup meramah udip ni kerayu. Cukup meramah. Maka puno penting dan ilmu. Di sini ramai Pak Imam majlis taklim. Ramai. Berapa orang Pak Imam? 3. Yang punya tegedi dengan wap puno tak ceramah tapi nak puduk ceramah. Majlis taklim mantang kosongnya hana pucan. Ada truk malaikat getarik nyawang siroro hana ti. Coba itanyo yang kamu keluarga yang kaduha hana mungkin le kan ha mungkin sit hana taduk le daya ya tegiri tajak tanyo yang tuhau daya ke ina hak baru sadar dipulok le go na pengajian di kampung tajak anak tu tak kirim udaya yang layak tajuk udaya ya tegiri tanyo ha mungkin le tajak udaya tajuk anak udaya tajuk pesantren supayanya itu ridroi. Karena punya anak itu ridho, insya-Allah yang pertama anaknya dituri Allah, punya tajuk Pak Dayah itu ri Allah, kemudian itu ridho, nyo yang hek tu urang mudro ke hana kuturi. Wate tanya, hai nyo supo HP long nyan tau, yang ke long nyan tau le, long hai bangai, mudro hana kuturi le. Kipan teman orang yang turi ridho, yang mereka mengenal dirinya sendiri. Di saat ditanya oleh orang yang HP tepo, HP long yang tahu, longnya berarti urang jasad yang pusinggah nyawang oleh Allah sementara sedang kecok mati. Yang urang yang mengetahui bahwa dirinya ciptaan Allah. Maka mereka apabila anaknya itu ridho, insya Allah anaknya akan ituri manganyah. Maka mereka pilih anak yang saleh cukup payah kerayu. Cukup payah kami anak yang saleh. Anak yang salah aduh. Tapi anak yang saleh cukup payah. Lado murung gebangga-banggakan anak yang kaya, nyo yang salah. Yang salah halau. Oh anak long tapi juk peng gelong. Alanya naik saboh tu yak pemain tapi urunci. Oh anak long bangga karena pemain urunci. Anak yang bunuh Mbak Dayah hantam yak ba, hantam hijau peng urunci, hantam yak pemain mai. Bahkan nyan yang ke sudutkan le uruncinya yang baik. Karena anak Dayah bunuh, woi Dayah karena jika tian hana peng. Ko chapter anak yang Mbak Dayah yang betul bunuh. Pajan baru dah tepu, wate kamate tengok. Wate kamelinggai tanya baru dah tepu lang kubu. Oh mana nak je, cukup parah tabo yang lepeng buno. Lepeng rupaji makin parah makin panco urung cik lang kubu. Bahkan yang lebih parah lam. Wate mate mangan ya hai. Imu rupah hartanya cukup hek dalam. Di sini ada yang merupas harta. Anak okey batanya.
Berebut-rebut harta hai kau bangai kuda lo. Bek ni pergi bangai kuda. Munya degedi merupah-rupah hartanya kerja urang cik watai masa udep bagi je harta. Munya kamate tengah ni keraju nu udum pakai langkubu ni keraju bermacam-macam perkataan. Nyandeh mandum tanya langkubu tak nak pegah hanya tak pegah. Mi degedi tak pedah tak pegah apa ji berdoh iplung ieu mai. Hai kamate pocong tro, wai plung. Hana mungkin le untuk tak pegah. Mu pakai gara-gara harta bunuh sehingga poh keluarga mandu. Nyan cukup parah. Mudah-mudahan ini obek sampai na tanya. Yang kerja urang cik munya tegedi gat gedi di anak sampai dari mulai gat nyan udek sampai mati insya-Allah akan jero. Dan faedah anak jak udayah bunuh mesti tegedi nan tak puduk isamalanga tapo. Tak puduk batu belang belah deh tapo. Tena anak teput. Tak peduk ba abu kutakrung saboh mesti digede te ino hana cerita mesti digede uluk ni bom gede jauh datat gede upanten jauh datat ino yang tede mantap alian saboh tu tak peduk di pu ba dayah walid nu pet dro anak tak peduk ba dayah menan singah tegedi malam ji ijak bet be jak bet 2 ton tegedi wad ton mudroi hana tak je lah ban kanjet iji hijak but insyaallah daya bum melinggai tanyo urang cik melinggai tanyo urang cik puno truh ban boh dayahnya nikiraju mandum urang dayah temayang kiban perasaan na mangat ate nemi nya tegedi urang dayah temayang mangat moy datanyang mandum dengat anu nah nambau dayah yang persih datanyang nasabah kelompok tiko ikun le tiko mono pengumuman kepada mandum-mandum masyarakat tiko musapat kena mandum musapat tiko kam musapat tiko mandum ikun le ketua tiko itanyo langsung beracara ju gili kedua diko mia je cukup parah tabo sampai pelaku tanyo sampai keluarga tanyo cok baru saya mau ni jedok le mianya sehingga nak travel kan ni cok le mianya cukup parah mianya jadi jino berarti tanyo musyawarah mandum persatuan kelompok diko pasang tok bak taku mia sona pakat pokok itakat lediku so pakat buh pak bak taku mi pakat mandum pakat itanyang le ketua diko so yang buh sira tunjuk jaro musiro manusia dan tunjuk jaro menan si tanyo so galak banu udayah galak so galak tamang lam surga galak so galak tamang neraka yang baik tetapi anu hana bau daya yang kan hana arti maka jino mari merubahkan diri anu tak bau daya jadi ban put boh daya puno jak sembayang mandum gejak sama dia insyaallah tanyo mak tanyo lam kubu ni keraju lagi kena ngasin keraju lupi sampai dengan doa-doa puno tapi mi anu tu ban taboh macam ni keraju put boh ban put boh macam anu tu mabuk pinaji minang pinaji ulu anak gop gara-gara haji alinya yang inang taboh kaulu ahek dengan agam ya kan ikan mbak nek lo sakit dalam perutku mak bak kamlinggai ciku pro ke bang gemak rupanya iplung gede rupanya kana so kekelima hangku jalong matelong sidara kamenan hangku jalong matelong sidara kamenan idengal di tengah hangku jalong matelong sidara kamenan itu di tengah neja mawa bidan katakan
Ya mawabidan. Udah pre malau kan. Tua mawabidan kapru raya. Nyan malang kubu ni kerai masya-Allah cukup jera gelang kubu ke le malaikat yang ka ane ke arah kate ane tu. Lagi yang ka didi ane ka cok pembalasan je na yang ladom lam tegedi melinggai mai melinggai yah ni kerana mekai mum hanji idang imu padai ane pun cukup berat dat dang imu cukup gad ane apabila ane yang dang imu ane yang baca doa nyo wate tayu dang imu mana tinggalnya nyo wate ku sujud kiban meco mayet hai doa semayang mayet semayang ya Allahu akbar ruku urung kara mate baike panena ruku semayang mayet ale nyan lam na yang lado mote melinggai mai lang kubu ijak bak kubu baca yasin si ai doa ju ipedep aju HP Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim getakal gekele malaikat nyan ka euna kelepah jarang Yasin bak HP baca. Tetapi punya anak yang mengetahui hukum agama ijak bak kubu ibaca Yasin kepada orang cik ya ziarah kubu tip uraya hana meceh ti uraya sebut je sitip ura giu doa kurang cik lam sembahyang menyalang kitab ubud nak pegat lang kitab Jawa nak pegat minta kedin kalan leh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin hana amin ile rabbighfirli wa liwalidayya amin berarti miat kedin dah baca doa limang bahwate kurunci di sabe lam sembahyang InsyaAllah cukup God mak dalam kubur. Yang tanya anak berdoa hai doa baca nya yang je ke masalah. Pada melinggai mak yang hidup sikli. Mak tak dengai lo. Anak soleh raja ku luwu kuda anak dikale troba kolor anak dikale kasusah. Melinggai mak yang susah. Gaduh baikli. Mia sangkira yang pas di kepada mai bangai ka. Atak ku ujak buah hagetem jak jamu. Jadi mia tegedi anak buno melinggai mak iba ulet mai baca Yasin. Alhamdulillah ni kira cukup berat ke. Ilong wasiat long mak roje. Berarti long kalau ku jak Malaysia siat barosa. Long jak Malaysia berarti nyokang ku cerita gara long jak Malaysia. Benda ni fikirlah 3 kejap Malaysia tentang di Thailand kejap. Nyo wasiat doa urun cik ilong hantang long jak merantau sumu dep long laki jak ambek gede hulam no ke pegah lemak bek jo tat kejap. Sebab long sayang karena anak tula lah kira. Anak tula kan ada maje mutapu bek you. Jadi ke pegah lemak long karena abang long bak kapal nak gejak gede Dubai na yang ado jak bak kapal jak merantau dari semenjak lajang long dari lajang kan hantang long jak merantau. Jadi bang long jak merantau gede Malaysia ni kerana 2 buah anak. Long kan ada 2 buah anak mi bek ni fikir untuk mandal lajang nak juk baru hang kedua. Mami dek di timpanan jucin. Ka. Jadi ge mendoa le urang si long ya Allah bersenang dro jak gede bermudah rezeki pegalima yang be sampai hana kau ilung harapan long sebab kamu jak udayah yang jak udayah raya 2 aku takai lain jak buat balai kampung long berarti dengan adik long 2 long jak udayah tapi alhamdulillah ke yang kalung yang semubut ke long jadi harapan mak long wawo kampung sebab kedih kayem insyaallah long kayem long khutbah long dangimu jadi harapan maklong apa wate dikedi melinggai long sehingga benar long yang dangimu long yang baca sin ba uleng jadi long jak teng Malaysia kedih kepegah lagi ambek sampai 2 wo long jak Malaysia hana trip sekitar 7 bulan mi man dengan berkat doa urang syik puno alhamdulillah na rezeki long sakit anak long yang kampung 2 bulan long idih sakit anak alian kapuleh hana long wasit
Sakit kedua cukup parah, hana long prehle yang keleh, maklum sehat puno. Maklum sehat hana sakit mengapu bi. Maklum melinggai mata muda, baru 2 tahun yang kau liket. Jadi menan long wa kampung karena sakit anak puno, hana trip long 2 minggu i kampung. 2 minggu long i kampung berarti kagak tinggal long 5. Jadi muteme rawat siat sehingga dari tualang cut long puo kena long kebumikan di luk sukun. Maka harapan gak nyambuno long deng imum long baca yasin ba ule truh lagi ke perle. Alinyan truh urang dayah agak sembayang lo. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkat rezeki berkat doa urang cik long puno alhamdulillah long na rezeki walaupun hana kaya et baje ngai jakrung kubdo insyaallah. Maka doa urang cik puno. Tanya doa urang cik, doa anak kepada mak ke urang cik hana hijab ke perak. Dan doa urang cik kepada anak dan hana hijab. Itanya urang cik tanya lang kubu kam linggai. Urang lang kubu mandum urang lang kubu gemu doa ke urang lain mandum jeut. Baik ni fikir urangnya hanji ke doa ale katanya. Itanya lam donya tamu doa ke urang cik. Ya Allah ni ampun dosa urang cik long ne pujrah lam kubu. Nya urang cik tanya ulang kubu berdoa katanya ya Allah bersenang anak long lang kubu. Gemu doa tapi ne ampun ya Allah dosa anak long. Munya ke gak mandum je ke pampun. Je gelake gemu doa le urang cik lang kubu. Tetapi yang kedua hana harapan le untuk baca. Maka putar teman gepreh doa daripada anak. Yang punya gerau ke hana cerita le untuk baca doa. Hana mucih maklum urang ron mi tegdi melinggai singa harapan doanya ke ba anak. Maka me tegdi anak neh god muno, god didikan ba agama, insya-Allah singa akan merasakan wa dalam kubur dan di yaumil mahsyar kelak. Maka tamu doa sama-sama le tanyo mudah-mudahan ukenya taba anak tu hudayah supaya tanyo bujroh sesuai lagi perintah lam keluarga urang agam didikan kepada perumuh dan anak bersesuai lagi yang geyu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya anak tanyo wujud ke anak yang soleh. Kiban teman anak yang solehnya, anak yang solehnya setiap kebaikan-kebaikan yang ipuput selalu init ya Allah pahala long ke urang cik mandung. Sebab katanya hana payah ni le pahala mesti dikedi terkah terbe. Tani aja kurang cik ya Allah terkah kurang cik long. Katanya si kana ya Allah long dengar dakwah dari pon sampai habis. Pahala ya Allah kurang cik long terus kurang cik. Ya Allah long ikut pengajian dari semenjak pon long jak dari rumah ya Allah sampai habis pengajian ya Allah lebih pahala kurang cik long terus. Maka setiap kebaikan ban bandum le kitanya baik tua tamu doa kepada urang cik. Kiban deman doa kepada urang cik anak yang soleh ni jaro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa
وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, yang telah mendidik kami kepada jalan kebaikan dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia orang tua kami dengan penuh keberkahan-Mu ya Allah. Tunjukilah jalan mereka kepada jalan kebenaran. Bukalah hidayah kepada mereka ya Allah. Semoga menjadi orang-orang yang takwa, seorang yang takwa di sisi-Mu ya Allah, yang telah mendidik kami, memelihara kami, menyenangkan kami, membahagiakan kami, ibu bapa kami ya Allah. Berkahilah usianya, matikan orang tua kami kepada husnul khatimah ya Allah. Mati dalam kebaikan, taat kepadamu ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal ya Allah, sudah menghadap kepadamu ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Semenjak hidupnya selalu berdosa ya Allah, ampunilah ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Luangkanlah kuburnya ya Allah, jadikan kebun syurga-Mu ya Allah. Jangan kamu jadikan suatu lubang daripada kebun lubang neraka ya Allah. Bahagiakan orang tua kami di dalam kubur. Tempatkanlah roh orang tua kami dengan para anbiya, dengan muslimin muslimat yang taat kepadamu ya Allah. Jangan kumpulkan mereka ya Allah kepada orang-orang yang maksiat ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berharap. Ampunkan ya Allah, ampun
اللهم اختم لنا يا الله ولوالدينا بحسن الخاتمة والسعادة، ولا تختم علينا وعلى والدينا بسوء الخاتمة والشقاوة، وأمتنا على كلمة لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اليوم المحشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Long rasa siap enak kumandang bila ada kesilapan dan kekurangan, kejanggalan, kadang dapat menyinggung perasaan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sesuai pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam laci. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon sangat jangan dilapor ke polisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.